Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Smart City dan Community tercantum dalam SDGs nomor 11 berkaitan dengan sistem pengelolaan dan manajemen perkotaan, mulai dari lingkungan, pengelolaan sampah, air, kualitas udara, dan lainnya. 6 dimensi Smart City adalah Smart Government, Smart Economy, Smart Living, Smart Branding, Smart Society, dan Smart Environment. Ciri-ciri Smart City adalah bagaimana sebuah sistem bisa terintegrasi dengan sistem yang lain sehingga bisa mengatasi masalah di perkotaan dengan pendekatan Smart City. Sistem yang bisa mengindra lingkungan, memprosesnya, dan mengambil langkah yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Heri Ristiawan, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, serta PKA Angkatan 8 PPSDM Regional Makassar. Dengan ini menyampaikan laporan aksi perubahan yang berjudul Smart Warning System Based on Smart Environment Approach, integrasi sistem peringatan cerdas berbasis lingkungan cerdas. Aksi perubahan ini dilatar belakangi kondisi Kota Singkawang, yaitu kebakaran hutan dan lahan serta banjir yang menjadi tahu-tahunan di Kota Singkawang. Selain itu, belum adanya integrasi untuk Air Quality Management System untuk mengukur kualitas udara di Kota Singkawang. Untuk itu, aksi perubahan ini dirancang untuk mengintegrasikan sistem peringatan cerdas berbasis lingkungan cerdas. Dalam menjalankan aksi perubahan, milestone pertama, kegiatan pertama yang dilakukan Reformer adalah mengkonsultasikan aksi perubahan kepada mentor, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Reformer menjelaskan dan meminta dukungan mentor terkait aksi perubahan. Reformer juga menjelaskan untuk rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Ini akan kita wujudkan dalam akhir dari proyek perubahan. Kegiatan kedua yang dilakukan Reformer adalah mengidentifikasi personil tim efektif. Tim efektif ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kominfo nomor 048-23-Kominfo.Artika-B tahun 2022. Kegiatan ketiga adalah melakukan rapat penyusunan rencana kerja, pembagian tugas, dan mekanisme kerja tim efektif. Reformer memimpin rapat koordinasi dengan tim efektif, menjelaskan kepada tim terkait pembagian tugas dan deadline aksi perubahan. Kan bisa untuk pemantauan banjir ya. Milestone kedua adalah mengkoordinasikan aksi perubahan dengan Badan Riset dan Inovasi Co-working Space Pontianak. Reformer bersama tim efektif bersilaturahmi dengan Kepala BRIN dan staf di Pontianak, menjelaskan keinginan untuk meminta API atau Application Programming Interface data citra satelit pemantauan titik panas. Kegiatan kedua, mengkoordinasikan aksi perubahan dengan BRIN Pusat. Reformer bersama tim efektif melakukan pertemuan dengan Kepala Riset Iklim dan Atmosfer BRIN secara online terkait integrasi data hotspot, dan jangka panjangnya adalah untuk mengintegrasikan radar hujan. Setelah berkoordinasi dengan BRIN, Reformer berkoordinasi dan bersosialisasi dengan stakeholder internal, meminta dukungan mentor, subkoordinator bidang Artika, programmer, dan admin sistem. Tim efektif memulai integrasi aplikasi Fire Hotspot dan ISPU sekaligus merancang aplikasi GIS. Use case Smart Warning System untuk integrasi Fire Hotspot, notifikasi Fire Hotspot, dan integrasi indeks standar polusi udara. Yang pertama adalah satelit menangkap titik panas. Lalu stasiun bumi memprosesing data yang ada di server BRIN ditangkap oleh API titik panas untuk spasial Singkawang. Titik panas yang ditangkap otomatis diberitahukan melalui email kepada stakeholder.
verifikasi email dari titik panas di wilayah Kota Singkawang. Stakeholder melihat koordinat di firehotspot.singkawangkota.go.id. Stakeholder memasukkan koordinat pada GPS. Stakeholder melakukan pengecekan ataupun tindakan pemadaman, lalu melihat kualitas udara pada ispu.singkawangkota.go.id. Pada milestone ketiga, terbangunnya kolaborasi dengan stakeholder. Reformer melakukan rapat sosialisasi dengan stakeholder eksternal, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, Manggala Agni, Polres Singkawang, Kodim 1202, Masyarakat Peduli API, Damkar, dan Radio Antar Penduduk Indonesia. Reformer memimpin rapat sosialisasi implementasi Smart Warning System, Fire Hotspot, dan ISPU. Sekaligus juga memperkenalkan JAS untuk pendataan pohon, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir, bank sampah, dan ruang terbuka hijau pada sipohon.singkawangkota.go.id. Pada milestone terakhir, terwujudnya Smart Warning System, bersama peserta PKA 8 melakukan rapat koordinasi persiapan launching. Mempersiapkan backdrop dan video launching bersama untuk 24 aksi perubahan. Mengkoordinasikan dengan coach PSDM Regional Makassar. Menyelesaikan semua tugas-tugas tuntas dan tetap dalam kondisi yang sehat. Ya, tetap semangat Bapak dan melancarkan semua urusan. Melaksanakan launching. Inovasi tersebut para peserta PKA Angkatan 8 seluruh peserta pelatihan dan pemimpinan administrator Angkatan 8. Please stick your hand on the screen. Thank you. The launch video. Dan mengevaluasi pelaksanaan launching. Ini sangat memberikan apresiasi dan dukungan terhadap aksi perubahan yang berjudul Smart Warning System. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ASN ke depan ini harus betul-betul dapat mengaplikasikan pendekatan digital manajemen di dalam mendorong dan meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tugas sehari-hari. Smart Warning System, dan mudah-mudahan aplikasi tersebut dapat diimplementasikan tahun ini dan akan menjadi salah satu inovasi bagi pemerintah Kota Singkawang. Mendukung dan mengapresiasi Smart Warning System sebagai aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Heri Rizkiawan untuk monitoring kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang. Saya Kuswara, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan PPP Kota Singkawang. Saya Yudi Wahyudin, Kepala Damkar Kalai Bantan Sulian Singkawang, sangat mendukung Smart Warning System yang diinisiasi oleh Bapak Heri kaitannya dalam upaya deteksi dini dan sistem peringatan dini kebakaran hutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Mahmudi Febrianto, PLT Kelurahan Nyongkok, Kecamatan Timur, sangat mendukung program Smart Warning yang dibuat oleh Bapak Heri Rizkiawan. Sangat bagus dan sangat cocok sekali dan bermanfaat di Kelurahan Nyongkok. Kami mendukung sepenuhnya Smart Warning System ke depannya. Semoga apa yang menjadi inovasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kami di BPBD Kota Singkawang. Saya Yanuar, Manajer Kantor Perwakilan Kalimantan Barat PT PLN Econ Plus, mendukung dan mengapresiasi
inovasi dan aksi perubahan dengan inovasi Smart Warning System berbasis lingkungan dengan pendekatan Smart City. Semoga dengan inovasi ini memberikan manfaat untuk stakeholder di Kota Singkawang dalam mengelola lingkungan. Terima kasih, Singkawang hebat. Aksi perubahan yang diajukan adalah Smart Warning System yang membantu bagi kita untuk memudahkan melakukan pemetaan ketika ada kebakaran hutan, di mana titik-titik api ini dapat langsung kita akses dan dapat juga terintegrasi dengan LAPAN, sehingga harapannya bahwa secara dini kita dapat mengetahui dan dapat mengatasi agar titik api tidak meluas kemana-mana. Harapan saya bahwa Smart Warning System ini ke depan dapat mengurangi dan mencegah kebakaran khususnya di Kota Singkawang. Sukses selalu buat Saudara Heri. Saya Cecimi, Wali Kota Singkawang, mendukung dan mengapresiasi inovasi dan aksi perubahan dari Reformer Heri Ristiawan dengan inovasi Smart Warning System berbasis lingkungan. Dengan inovasi ini, kita berharap bisa menjadi alat untuk Kota Singkawang mengatasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, penghijauan kota, monitoring hujan maupun banjir